Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulan Ramastiadi dalam podcast Freshnel. Ini insya Allah hari ini saya didampingi oleh Bu Rita Eko Yuniarti selaku Direktur dari PT Freshnel Kreasi Indo Perkasa. Ini akan membahas secara singkat profil dari perusahaan. Ini Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bulan sehat? Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ini hari ini itu tepatnya kita sedang maksudnya sudah sedang menghadapi bukan sedang menghadapi apa ya? Ini hari Arafah gitu. Nah, ini di tengah ketika kita sedang puasa, spirit harus tetap terjaga. Jadi mungkin seperti itu nggak Bu Rita nggak? Ini luar biasa. Ini sore ini Bu Rita akan menyampaikan inspirasi dan motivasi terkait maksudnya bisnis di travel umroh dan haji maupun profil dari perusahaan ini. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya penasaran apa sih PT Freshnel Kreasi Indo Perkasa itu, nah ikuti terus podcast pada episode kali ini. Baik, jadi Bu Rita, ini PT Freshnel Kreasi Indo Perkasa ya. Jadi mungkin seperti itu kita menyebutnya. Nah, ini bagaimana sih awal mula terpikir ini untuk membuka sebuah travel umroh, padahal kalau saya lihat di profilnya Bu Rita itu sebelumnya itu Bu Rita memang sebagai pebisnis ya, tetapi belum di bidangnya itu masih belum merambah di travel umroh dan haji. Ini bagaimana awal mula terpikir seperti itu? Ya, jadi gini Mas Bulan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat Freshnel. Jadi mungkin saya akan cerita ya bagaimana dulu secara tidak sengaja kami membuat biro umroh ini. Iya. Jadi itu nggak sengaja, Mas. Oh, nggak sengaja. Ya, kalau saya bilang sih, kalau ayat Qur'annya itu hadza min fadli Rabbi. Oh. Ini adalah kuasa dari Allah. Luar itu. biasa. Jadi kalau dulu awalnya saya dengan suami itu pebisnis busana muslim. Terus kemudian singkat cerita kami pindah ke Jogja karena mencarikan sekolah anak. Awalnya kami di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu rasanya untuk sekolah anak itu terlalu berat bagi kami yang asli orang Jawa gitu ya, karena terlalu padat, terlalu ramai gitu ya. Nah, terus kemudian singkat cerita ada anak kami yang menghafalkan Al-Qur'an. Dan alhamdulillah anak-anak cepat ngafalin Qur'annya itu. Kalau kita tuh kan ngafal satu ayat nggak hafal-hafal ya. Mas Bulan sudah berapa nih hafalannya nih? Itu saya juga belum tahu. Tuh kan. Jadi subhanallah ya teman-teman ya. Sekali anak-anak kecil itu karena mungkin dia masih fresh, masih belum banyak dosanya, nggak banyak utang kayak kita Mas Bulan. Iya. Itu ngafalin Quran itu mereka cepat. Saya janji ke mereka kalau hafal 10 juz gitu ya. Hafal 10 juz saya akan mengajak mereka umroh. Nah, alhamdulillah anak-anak itu ada 4 anak saya yang ya dalam waktu mungkin sekitar 2 tahun dari saya challenge itu ya. 2 atau 3 tahun saya challenge itu mereka pada hafal Quran. Waduh nih. 25 juta satu anak. 4 anak 100 juta. Wah, ini uangnya siapa? Tambah orang tua 150 juta, Masya Allah. Di tahun itu sekitar 2014, 2015 itu jumlah yang sangat besar buat saya gitu, buat kami gitu ya. Nah, kemudian sampai akhirnya 2 anak itu selesai 30 juz gitu. Waduh, ini kalau orang tua nih, satu pelajaran nih Mas Bulan nih. Kalau jadi orang tua jangan mudah janji kepada anak. Jangan sampai kita janji kepada anak terus kemudian anak itu bisa tercapai. Bisa. Nah, dan kita nggak bisa memenuhi. Nah, itu tanggung jawab tuh. Iya. Nah, kemudian singkat cerita, alhamdulillah kami sih pada usaha-usaha sebelumnya setiap ya kalau kami ada kesempatan ada rezeki, kami pergi umroh. Jadi saya sudah punya beberapa kenalan ustadz atau biro travel. Nah, kemudian pada saat itu ada maskapai low cost yang dia membuka penerbangan promo ke Jeddah. Ya sekitar 6 juta PP gitu kan. Kalau sekarang sih 12 juta PP itu. Nah, kemudian ketika 6 juta PP itu saya beli untuk anak saya. Saya dan 4 orang anak saya suami, jadi sekitar 6 kali 6 ya 36 juta saya beli pada saat itu. Itu untuk penerbangan 1 tahun ke depan. Jadi masih lama. Dan baru kemudian setelah saya pikir ya udah nanti ketika 1 tahun lagi saya minta tolong Ustadz untuk membantu saya mengurus visa dan hotel. Dan ternyata alhamdulillah saya berjalan pada saat itu, kemudian ada tiket murah lagi nih Mas Bulan. Saya belikan ibu saya, bapak saya, guru ngaji anak-anak saya belikan lagi tuh. Penasaran saya, beli lagi gitu kan.
Alhamdulillah ada rezeki untuk beli tiket lagi gitu. Oh. Nanti hotelnya pikir belakangan, bisa pikir belakangan. Pokoknya Yang kita penting dapat tiket kepegang dulu. Betul, waktu itu masih bisa kita beli tiket ngecer begitu. Siap. Nah, terus kemudian saya cerita ke teman-teman saya, ada hampir 60 orang. Hampir 60. Itu yang ikut pada saat itu? Iya, yang beli tiket juga. Saya cuma bilang, beli tiket kayak kita mau ke Jakarta itu kan kita bisa janjian nih dari Jogja. Iya. Kita berangkat besok naik pesawat A, jam sekian. Kan bisa tuh, beli sendiri-sendiri saya beli, Mas Bulan beli kan bisa. Iya. Nah, waktu itu juga gitu. Jadi ke Jeddah juga bisa begitu. Oh, jadi ketemuan di sana? Waktu itu via-nya Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Nah, ketemu di Kuala Lumpur akhirnya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari, lupa saya, bukan dari banyak daerah. Iya. Berarti secara tidak langsung 60 orang ini adalah jamaah pertama dari PT Freshnel. Iya, belum ada PT-nya. Belum ada PT-nya. Belum ada namanya, Mas. Berarti 60 jamaah ini cikal bakal. Iya, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah percaya pada kami. 60 jamaah itu luar biasa, setia sampai sekarang, bahkan beberapa kali itu repeat order setelah kita bikin PT-nya, Mas. Ini mungkin teman-temannya Burita, dari 60 teman-temannya Burita itu mungkin ada yang lihat podcast ini. Nah, ini monggo bisa menuliskan tanggapan di kolom komentar sebagai apa guys, sebagai sarana reuni. Nah, jadi mungkin seperti itu nggak Burita nggak, luar biasa jadi, ini. Ya, lebih tepatnya mungkin 58 atau 60 orang gitu ya. Iya. Terus kami, itu kan tapi baru beli tiket nih. Iya. Kan masih tahun depan lagi nih berangkatnya. Jadi beli tiket mereka di 2015, jadwal berangkatnya Februari 2016. Iya. Nah, kita mikir, Masya Allah, ini 60 orang ini percaya sama kita. Burita saya sudah beli tiketnya Burita, saya sudah beli nih, saya 2 orang, saya dengan anak saya, dengan istri saya dengan ibu saya yang sudah sepuh. Astagfirullahaladzim. Kita terus mikir nih waktu itu, 60 orang ini kita apakan gitu kan. Nggak nyangka lagi. Tadi nggak nyangka putranya Burita bisa menghafal Quran cepat itu. Kemudian nggak nyangka lagi respon dari teman-temannya Burita membludak seperti itu. Benar, iya. Jadi waktu itu Masya Allah gitu kan, jadi 60 orang terus. Nah, saya dan suami kemudian berpikir, wah ini nggak bisa nih kita asal titip atau asal kita kasih gitu aja. Nah, baru pada saat itulah kemudian kita bentuk PT kita. Karena kan kita tahu sebenarnya kalau hanya sekadar backpacker dalam tanda kutip, jalan seadanya gitu kan bisa, tapi ini 60 orang, ini sebuah kepercayaan, ini sebuah amanah. Yang saya tahu sebenarnya ketika kita menjalankan Biro Perjalanan Haji dan Umroh itu adalah sebuah biro yang sangat erat kaitannya dengan aturan pemerintah. Benar. Ada perizinan-perizinan yang harus diikuti, begitu kan. Jadi kami nggak mau sembarangan, Mas Bulan. Kita mulai mengatur lah ini, kemudian kita urus PT-nya, kita urus perizinannya. Jadi cikal bakal Freshnel itu dari situ awalnya. Berarti dari pertama dari hadiah, yang kedua dari tiket murah. Iya. Alhamdulillah. Maka saya bilang tadi tuh, kemudian yang ketiga dari teman-teman yang percaya kepada kita. Dari kepercayaan teman-teman. Benar. Maka kesimpulannya tadi saya di awal sudah sampaikan, hadza min fadli Rabbi. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bisnis, teman-teman, kadang bisnis kan dibuat plan nih, Mas. Strategic plan, visi, misi atau apa plan strategik selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak ada dulu kita bikin gitu. Awal-awal nggak ada. Jangan ditanya apa itu, nggak ada. Kalau sekarang bolehlah. Kalau ditanya sekarang saya udah bisa jawab nih, visi, misi, strategi dan lain-lain saya bisa jawab. Luar biasa. Jadi itu ini. Tahun 2016, Mas. 2016. Jadi pada tahun 2016 ya. Berarti hitungannya masih berapa tahun ya, Burita? 1, 2, 6 tahun berarti. Kok 6 tahun tuh? 2016, 2017, 18, 19. 20, 21. 40. Tapi kan yang di 2020 itu Maret kita sudah mulai pandemi. Oh, berarti jadi 2020 bisa dibilang cuman 2 bulan kita berangkat. Jadi cuma 4 tahun aja. Baru 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun ini prestasi kita keren loh, Mas. Itu gimana itu? Ya, pertama kan perizinan PPIU. PPIU itu apa, Burita? Perjalanan Ibadah Umroh. Apa ya P-nya? Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi setiap biro umroh itu diwajibkan mempunyai namanya perizinan PPU. Jadi perizinan PPU ini salah satunya digunakan untuk entry mendapatkan visa. Gitu ya. Terus karena memang ini adalah
haji dan umroh adalah sebuah perjalanan yang sangat erat kaitannya dengan pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia yang kadang peraturannya berubah begitu. Kemudian jadi kita bikin 2016, kemudian setelah namanya pertama kali kita namanya bikin Biro Perjalanan Wisata supaya urutannya ya Mas. Setelah 2 tahun punya Biro Perjalanan Wisata, kita bisa mengurus yang namanya PPIU. Berarti PPIU keluar 2018. Betul. 2016 tadi mulai ngurus perjalanan Biro Perjalanan Wisata namanya PT, perusahaan yang bergerak dalam bidang Biro Perjalanan Wisata. Kemudian 2018 kita keluar PPIU. Itu ada syaratnya. BPW itu minimal 2 tahun, minimal memberangkatkan sekian puluh jamaah, itu ada persyaratannya. Dan itu bisa dipenuhi oleh dalam 2 tahun, alhamdulillah tepat waktu. Luar biasa ini. Nah, terus setelah itu kita juga punya, setelah PPU kita bisa mengurus yang namanya PIHK. PIHK apalagi itu berita? Penyelenggara ibadah haji khusus. Wow. Oke, jadi bertahap teman-teman. Jadi itu, ini agak rumit nih PIHK ini. Ngurusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Freshnel yang sudah berjuang mengurus selama 6 bulan. Saya cuma bagian ngomong aja nih kayaknya Mas Bulan. Jadi mulai dari yang namanya SOP jamaah, SOP administrasi, kemudian saran dan prasarana, laporan audit keuangan, itu harus pakai akuntan publik yang wajar tanpa pengecualian. Selama 3 tahun berturut-turut kita menjalankan Biro Umroh itu harus clear. Pajak, kita taat pajak, Mas kita taat pajak. Iya, karena kan seluruh transaksi kita tuh memang diketahui sama pemerintah, sama negara, jadi kita nggak bisa ngumpet-ngumpet. Nggak bisa, benar-benar. Jadi semua jamaah kita terdaftar di akun pemerintah itu, sehingga kita nggak bisa kemudian ngumpet-ngumpet atau ya gimana ya, kita taat pajak aja deh Mas. Semoga berkah untuk Indonesia dan untuk kita semua. Amin. Ini luar biasa ini berarti. Ini Rihal ini tidak istilahnya untuk pembangunan negara itu juga peduli gitu, sehingga bagi petugas pajak yang sedang menonton video ini mungkin sudah tidak usah perlu khawatir gitu. Ini sudah dijawab oleh direksinya sendiri bahwasanya kita ini taat pajak kok. Jadi setiap bulan bayar pajak sesuai dengan jumlah jamaah yang didaftarkan dan seterusnya. Insya Allah. Ya karena apa? Karena teman-teman, legalitas sebuah biro haji dan umroh itu sangat penting gitu ya. Supaya apa? Justru ini benar-benar untuk menjamin keamanan daripada jamaah itu sendiri gitu ya. Jadi insya Allah ketika jamaah memilih biro yang mempunyai legalitas lengkap, komplit, terakreditasi A. Saya belum cerita, alhamdulillah akreditasi PPU kita A. Gitu ya. Jadi akreditasi ini semacam kayak sekolah gitu atau beda? Iya, sama ya. Benar. Jadi lembaga biro umroh itu kemudian dia ada sekitar 5, kalau nggak keliru ada 5 item, 5 bab yang akan dinilai. Setiap babnya itu ada yang 10 item, ada yang 16 item Mas, perinciannya. Item ini maksudnya kayak bobot atau? Jadi kayak misalnya gini, luas kantor minimal sekian. Itu fasilitas kantor ini, laporan keuangan harus seperti ini, ada ROI sekian, ini ada sekian, semacam standar gitu ya. Betul. Jadi standar layanan bawa jamaah ketika komplain ada call centernya. Nanti fasilitas yang harus diberikan jamaah berapa minggu sebelumnya itu ada standar-standar yang harus dipenuhi. Dan itu nilai dari Freshnel A. Luar biasa ini. Terus sekali lagi terima kasih kepada tim Freshnel yang sudah menyiapkan 3 tahun bekerja, itu luar biasa Mas Bulan. Jadi itu luar biasa, itu kekompakan dari teman-teman semua. Terus kemudian administrasi. Nah, administrasi itu juga sepele teman-teman, tapi luar biasa itu. Jadi tim finance kita, tim bagian operasional dan administrasi itu berkasnya, segini-segini Mas. Kalau ditumpuk itu nggak tahu kalau di kilo jadi berapa ya kalau di kilo itu, saking banyaknya dan lengkap. Jadi tiketnya, manifestnya, hotelnya, itu semuanya ada bukti-buktinya. Itulah yang alhamdulillah kemudian kita membuat akreditasi kita luar biasa teman-teman. Luar biasa ya. Nah ini bicara legalitas sudah, kemudian tadi sejarahnya juga sudah. Nah ini hal terbesar apa Bu Rita yang sudah dicapai oleh Freshnel? Nah jadi teman-teman, hal terbesar yang sudah kita capai yang pertama adalah memang faktor legalitas tadi Mas. Faktor legalitas. Kemudian yang kedua yang saya perlu bersyukur lagi kepada Allah, kami dikaruniai ya, diberikan kesempatan oleh Allah rizki berupa tim yang solid. Nah ini paling mahal harganya Mas.
legalitas ya bolehlah kita kerjakan ya, kayak ujian kan. Sebenarnya sertifikasi itu kan kayak ujian. Kalau kita udah siap-siap itu kita bisa lah ngerjainnya. Nah kalau tim yang solid ini Masya Allah, ini saya mesti bersyukur banget. Jadi karena apa? Karena untuk bisa melayani jamaah dengan baik itu tim itu menjadi kekuatan kita yang paling utama. Nah ngomong-ngomong masalah tim nih Mas, tim saja itu muda-muda nih, satu kayak Mas Bulan nih teman-teman. Jadi profilnya kayak beliau nih, jadi luar biasa gitu ya. Satu muda, dua cerdas, tiga beriman gitu. Jadi kita punya tagline yang mana yang kita sebut cerdas beriman. Itu khusus untuk tim dari Freshnel juga? Iya benar, itu jadi tim kami. Jadi cerdas itu dalam artian memang ya kita harus update dengan kondisi pada saat ini, kita bisa melayani konsumen dengan baik. Kemudian cerdas itu kita bisa agile ya, apalagi kondisi pandemi begini harus teman-teman langsung bisa move on mungkin bahasanya. Kalau sebelumnya mengerjakan apa, sekarang harus bisa mengerjakan apa gitu. Kayak hari ini nih. Ini menarik nih berita. Ini hari ini nih. Nah, pandemi ini. Ini Bu Rita, ini mohon maaf nih. Kalau kita lihat nih, PT Freshnel ini kan mempunyai berbagai macam lini bisnis gitu. Nah, ini apakah dimanfaatkan Bu Rita dalam menghadapi situasi pandemi ini? Nah, iya, jadi saya dengan tim saya yang solid tadi Mas, alhamdulillah gitu ya. Teman-teman langsung bisa merespon pandemi ini kita mau buat apa sih? Oke. Yang pertama kita buat Inspire Room namanya. Memang itu kelas apa, Bu? Nah, itu adalah kelas sharing melalui online gitu ya. Melalui media sosial, melalui Zoom, itu yang kemudian kita buat free. Oke. Kemudian kita buat lagi belajar 360 kelas-kelas berbayar. Ada kelas parenting, ada kelas bisnis yang kita adakan kelas berbayar tersebut. Terus kemudian yang menarik juga Freshnel juga update terkait dengan perkembangan harga emas, Mas. Dulu kan emas sempat naik drastis kan. Kalau Mas Bulan ngikutin mulai dari harga mungkin kisaran 600-an gitu ya, naik jadi 700, 800 bahkan sampai 1 juta. Kita ambil kesempatan di situ. Kita jualan logam mulia. Kita buka tabungan haji umroh dengan logam mulia. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi walaupun pandemi revenue dapat, jamaah next yang sudah menabung dengan kita yang insya Allah 2 atau 3 tahun lagi berangkat, kita juga dapat. Itu yang kita optimalkan di masa pandemi ini. Dan yang terbaru apa ini kira-kira? Nah, yang terbaru nih, umroh kan belum jalan nih Mas Bulan. Jadi ketika umroh belum jalan, kita fokus di haji. Haji selagi muda. Karena apa? Haji itu antriannya to be continued dan antriannya dia tidak berhenti. Walaupun memang kita tidak ada keberangkatan haji tahun ini dari Indonesia dan juga dari negara-negara non Saudi, tapi antriannya itu tetap berjalan. Nah, maka kemudian edukasi haji kita perluas ya, syiar-syiar ajakan untuk haji, dan kita punya banyak sekali skema-skema untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan nomor porsi haji. Itu sih yang fokus sekarang kita kerjakan. Ini luar biasa ini, berarti kalau bisa saya simpulkan berita, Bu, ini Freshnel ini lama-lama menjadi holding. Nah, semua ini bisnis kita coba untuk kulik gitu, kita coba untuk kuasai gitu. Nah, ini luar biasa ini. Ya, mungkin doa dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Rihal ini, semoga apa yang dijadikan visi oleh perusahaan ini semoga dapat tercapai dengan rahmat Allah tadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Rita tadi di awal ya. Jadi, satu lagi Mas Bulan, saya ada yang lupa nih. Apa Bu Rita? Iya, jadi kalau kita bicara lini bisnis baru ya teman-teman, kita ada 2 lagi. Yang pertama adalah Fresh Media. Itu jadi alhamdulillah tim Dai Rihal itu luar biasa. Mereka memproduksi buku-buku yang memang kita distribusikan. Pada saat pandemi kita membuat buku 20 doa menghalau 20 doa menghadapi kesulitan. Ada contohnya Bu Rita bukunya? Ada, cuman sudah habis kayaknya ya. Masih ada sisa stok 1 untuk arsip kita. Jadi ada buku 20 doa menghadapi pandemi gitu. Itu kemarin kita bagikan gratis kepada nakes dan para korban ya, korban pandemi. Terus kemudian alhamdulillah, jadi kita sekarang teman-teman sedang meng-create buku haji, buku story umroh itu sedang kita create ya. Jadi minta doanya nih teman-teman, nanti bisa pre-order teman-teman kalau mau ini ya.
nyiapin haji itu apa aja sih yang disiapin, Oke. atau story-story umroh selama ini tuh apa aja sih ketika umroh orang tuh apa sih gimana ceritanya itu kita ada 2 buku yang insya Allah mau kita launching dalam waktu dekat. Berarti 2 buku itu tadi bocorannya ya, Ya. story umroh sama persiapan haji. Satu lagi itu kan Fresh Media. Ya. Satu lagi show krihal kita punya. Show. Tahu nggak show itu apa? Enggak tahu. Show itu apa ya? Show Saya tahu- itu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Artinya ya. pasar. Pasar. Ya, siap. jadi pasar. Insya Allah Rihal akan bikin pasar nih, Mas. Oh, gimana ini berita? Ya ini masih underdeveloped sih. Underdeveloped, siap. Jadi nanti Tapi ada bocoran dikit-dikit gitu. ya intinya kalau teman-teman apa yang ditemui di Saudi nanti insya Allah akan ditemui di Saudi. Wah, ya ini cocok ini berita karena apa? Ini kan kita kan nggak bisa berangkat berita. Ah, benar ya. Nggak bisa berangkat ke sana sehingga akhirnya ketika kita ingin membangkitkan kenangan, Sokri hal ini jawabannya. Jadi, Apa Mas Bulan contohnya yang dikangen ini? Kalau ke Saudi mau saya apa? Nasi mandi. Oh ada, gampang. Tahu nggak bumbunya kita? Jadi produsen nasi mandi kita, Iya. itu bumbunya tuh impor dari sana. Oh. Jadi beliau dikirim langsung dari sana untuk dimasak di sini. Jadi taste-nya itu insya Allah deh nasi mandi kita. Berarti tesnya autentik. Ya, ini saya lanjutkan lagi berita nggih. Ini iya. pertanyaannya. Nah, ini dari semua yang sudah dicapai Freshnel, kemudian juga dari prestasi-prestasi itu tadi. Nah, ini bagaimana sih Bu Rita? Ini resepnya supaya apa nggih? Maksudnya bisa mendevelop tim yang sedemikian sedemikian solid, kemudian juga apa namanya bisa berjalan sesuai dengan visi perusahaan. Ini tentunya tidak lepas dari peran direksi juga gitu. Ya, jadi Mas Bulan dan juga teman-teman ya. Jadi apa sih inti kunci dari sebuah bisnis? Gitu. Yang pertama, yang salah satunya ada 2 sih kalau dari Freshnel pelajarannya. Yang pertama adalah tim, yang kedua adalah brand. Nanti kita bahas 2 itu ya secara singkat. Yang tim itu adalah ada 3 ini tim yang seperti apa yang dibutuhkan ketika pandemi gitu ya. Yang pertama adalah agile. Agile itu cepat dalam bertindak, cepat dalam merespon sebuah kondisi. Karena pandemi pada saat ini kita tidak tahu besok bagaimana, lusa bagaimana. Jadi kita harus bisa, ya bahasanya anak muda mungkin move on ya. Jadi nggak, oh kemarin saya sudah sukses nih, saya sudah berhasil. Enggak, kita nggak bicara kemarin, kita bicara besok. Oke. Yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah lean. Ramping. Tulisannya gimana itu berita? L-I-A-N. Lean. Oh, Lean, siap. Bayangan saya LYN nih, Hotel Lin. Jadi lean itu ramping, Mas. Jadi kita harus bisa bentuk struktur organisasi yang ramping. Iya. Jadi sekarang tuh bukan masanya gendut. Oke. Ramping ya, biar sehat. Siap. Kenapa ramping? Kenapa lean? Supaya lebih cepat dalam mengambil keputusan, supaya cepat menyesuaikan diri, supaya cepat kita berubah dari satu unit ke unit yang lain, pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Yang ketiga tentunya adalah kreatif ya. Kreativitas itu memang lagi dan lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena memang semuanya sekarang mungkin serba terbatas, sehingga ketika terbatas kita harus bisa kreatif ya, memanfaatkan apa yang kita punya, resources yang ada, alat-alat, bahkan terutama pada diri kita sendiri. Kita punya berpikir, otak berpikir, kita punya pengalaman, kita punya tangan, kita punya skill, kita punya network, kita punya teman. Itulah resources yang sudah kita miliki, yang harusnya bisa kita optimalkan untuk pengembangan bisnis. Itu dari sisi tim, itu Mas Bulan. Berarti tadi ada 3 ya, agile, lean, dan sama juga kreatif. Nah, oke, siap. Terus satu lagi yang terakhir nih Mas Bulan mungkin ya. Iya. Itu brand. Ini bagian dari mana lagi nih berita brand? Ya untuk kita dalam Freshnel dalam mengembangkan bisnis ya kuncinya ada 2 tadi. Yang pertama adalah tim, yang kedua adalah brand. Oke. Jadi apa itu brand gitu ya? Jadi brand itu bukan sesuatu yang kita buat-buat. Nah, misalnya ini saya dandan cantik gitu ya, supaya terlihat cantik, bukan. Jadi pakai apa misalnya itu make up, makeover ya, supaya itu bukan itu gitu ya. Jadi brand itu adalah sesuatu yang memang lahiriah, maknawiyah, hadir dari dalam diri kita.
berarti nggak bisa, istilahnya itu hak asasi. Kok itu? Otentik. Iya. Jadi original, otentik, asli kita yang seperti apa, itulah sesungguhnya brand. Karena dia kita tidak bisa yang namanya lawan dari brand itu pencitraan, Mas. Oh, kita kayaknya ini Mas Bulan kalau ketemu saya baik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di belakang kesannya apa? Nah, nggak boleh kayak gitu, nggak. Jadi apa adanya kita, lahiriahnya kita, maknawiyah kita, ya seperti itulah yang disebut brand gitu. Karena apa? Itulah yang kemudian akan kita hadirkan kepada jamaah gitu ya. Jadi ketulusan gitu ya, kekeluargaan, kebersamaan, itulah yang menjadi soul. Nah, brand itu sebenarnya soul, Mas. Jiwa. Soul yang kita bangun gitu. Yang kita bangun yang memang kita tata, kita bangun, kita wujudkan. Jadi Fresnel itu F-nya refers to family. Fresnel. F-nya itu F. Iya. F-nya itu refers to family. F-nya itu family. Gitu, artinya. Iya. Jadi seluruh tim yang hadir di kantor kita, seluruh kemudian jamaah, juga para mitra yang bekerja sama dengan kita, baik mungkin dari hotel, maskapai, mungkin juga vendor-vendor perlengkapan, kemudian vendor transportasi, itu adalah bagian dari keluarga kita. Keluarga apa? Keluarga yang kita ingin mengajaknya ke surga bersama-sama. Itu yang kita bangun, Mas. Bismillah gitu. Bismillah. Ya, dengan sarana wasilah Fresnel ini kita ingin mengajak saudara-saudara kita, tim kita, jamaah kita, alumni kita, mitra-mitra kita itu tuh bersama-sama ke surga. Itu yang kita bangun. Itu yang kita ajak. Bismillah. Ini luar biasa ini. Berarti tim Fresnel ini tidak hanya di perusahaan itu tidak hanya sebagai istilahnya itu bekerja gitu, tapi juga beribadah gitu. Sehingga akhirnya Fresnel itu menjadikan itu semacam didikan gitu loh, kurikulum gitu ya. Istilahnya seperti itu mungkin Bu Rita. Iya, jadi kalau sama saya itu memang ini, Mas. Semuanya harus sekolah kalau sama saya. Siap. Jadi tim saya itu juga 3 bulan pertama ada nih masa magangnya. Kemudian setahun pertama lanjutan ada kurikulumnya. 3 bulan apa, 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa, itu ada kurikulumnya gitu. Jadi insya Allah teman-teman yang sudah bergabung di Fresnel kalau udah 1 tahun itu sudah siap dia jadi tour leader umroh gitu ya. Siap. Menikah juga sudah siap. Jadi memang karena rata-rata kan fresh graduate yang masuk di kita, Mas. Jadi kita juga tidak hanya didik dia bekerja, tapi kita juga didik dia jadi calon ayah, juga jadi calon ibu. Kok jadi kemana-mana sih ngobrolnya? Ya itulah, Mas, kurang lebihnya, Mas. Nah, ini terakhir Bu Rita, pertanyaan terakhir. Ini kan tadi kan Bu Rita kan sempat menyampaikan bahwasanya terkait komposisi tim ya. Dan seperti yang tadi Bu Rita sampaikan adalah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ini apakah Fresnel membuka kesempatan bagi sahabat Fresnel atau yang lain untuk melakukan sebuah kolaborasi atau mungkin istilahnya ingin bergabung dengan Fresnel atau mungkin kerjasama? Nah, ini mungkin ada kesempatan seperti itu nggak kira-kira? Tentu saja. Tentu saja ada ya. Tentu saja. Jadi teman-teman, para sahabat, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa kerjasama di Fresnel ini gitu ya. Kita butuh banyak tim media dan tim syiar. Kita butuh partner-partner dan mitra-mitra di banyak daerah gitu ya. Jadi teman-teman yang di luar Jogja gitu ya, bisa gabung juga menjadi tim partner atau tim mitra gitu yang akan meluaskan ya, mungkin sederhananya marketing lah mungkin, Mas, bahasa sederhananya gitu ya. Jadi tim marketing kita open ya, terbuka banyak peluang. Terus kemudian ini saya juga mengajak nih kalau ada Bapak Ibu misalnya yang hadir di sini yang mempunyai organisasi mungkin atau lembaga, mungkin sekolah atau pesantren gitu ya. Alhamdulillah tim kami siap untuk sharing edukasi gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama, formatnya bisa bermacam-macam. Kita bisa kolaborasi dengan pesantren, dengan koperasi gitu ya, dengan organisasi untuk membuat kelas-kelas bersama gitu. Dan kemudian tim kami juga siap untuk mengedukasi, baik di tidak hanya edukasi seputar haji dan umroh ini, Mas.
Jadi kita ada paket bisnis, edukasi bisnis kita juga ada. Kemudian yang kedua edukasi family ya, karena memang core saya itu sebenarnya ibu rumah tangga, itu perlu dicatat awalnya tadi Mas. Jadi alhamdulillah dengan 7 anak ya sudah menikah hampir 21 tahun ya alhamdulillah kita ada sedikit lah. Mungkin yang saya bisa bagi mungkin ke sekolah, ke para wali murid, orang tua, kepada para guru gitu ya. Freshnel bisa banyak sekali membuka kolaborasi, kerjasama, bergabung menjadi tim juga oke gitu. Itu Mas Bulan. Ini luar biasa ini. Jadi kalau misalnya dari sahabat Trihal yang sahabat Freshnel yang sekiranya itu ingin bergabung dengan perusahaan dengan visi yang luar biasa besar tadi, itu tadi ada berbagai macam kesempatan bekerja sama. Jadi tadi yang sudah disebutkan Burita. Sebenarnya saya masih ingin bertanya lagi Burita, cuman ini kok waktunya sudah pukul 5 dan tadi di belakang layar tadi Burita sudah sempat berpesan kepada saya, Mas jangan lama-lama saya mau masak. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Dan mungkin kita sambung lagi di next episode, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu dengan Burita. Insya Allah. Jadi satu lagi mungkin Mas Bulan pesan saya buat teman-teman yang nonton ya, kalau memang teman-teman ini ibu-ibu gitu ya, dan ternyata juga pebisnis, jangan lupakan tugas utama sebagai seorang ibu. Tugas utama sebagai seorang ibu mendidik anak, dan juga tugas sebagai seorang istri yaitu melayani suami. Itu sih pesan dari saya supaya apa? Supaya bisnisnya lancar, semakin tambah berkah. Jadi bisnis lancar, keluarga sehat, berkah, insya Allah nanti sakinah, mawaddah, warohmah hingga di surganya Allah. Itu dari saya Mas Bulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas wejangan-wejangan dan juga motivasi-motivasi yang sudah disampaikan Burita. Jadi tadi sekilas dari profil dari Freshnel dan juga background dari direksi sebagai ternyata Burita ini backgroundnya itu adalah background pebisnis dan juga sekaligus ibu rumah tangga, sehingga luar biasa memang. Ini memang sisi yang banyak orang mungkin tidak tahu gitu kan. Baik, mungkin itu cukup episode dari perkenalan dari PT Freshnel Kreasi Indo Perkasa. Selanjutnya mungkin kita akan sambung lagi di episode-episode yang lain yang tentunya juga akan mengulik mengenai informasi-informasi mengenai umroh, haji maupun travel di wisata dunia maupun wisata lokal. Saya Bulan Ramastiadi, mohon izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.